di sini saya akan melakukan presentasi rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Kinerja Perawat dalam Pemberian Terapi Insulin dengan Audio dan Lembar Form Monitoring di Ruang Tawang Alun 2 RSUD Belambangan, Banyuwangi. Latar belakang berdasarkan pengalaman kerja saya kurang lebih 1 tahun di Rumah Sakit Belambangan. Di sini saya menemukan masalah yaitu kurang optimalnya kinerja perawat dalam pemberian terapi insulin di Ruang Tawang Alun 2 RSUD Belambangan, Banyuwangi. Adapun kondisi yang saya harapkan di sini, perawat lebih optimal dalam melakukan injeksi insulin di Ruang Tawang Alun 2. Karena apa? Jika insulin itu tidak dilakukan dengan tepat waktu, maka akan mengakibatkan hiperglikemi maupun hipoglikemi yang merugikan pasien. Tujuan dan manfaat tujuannya di sini mengoptimalkan kinerja perawat dalam pemberian terapi insulin di Ruang Tawang Alun 2 RSUD Belambangan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang lebih optimal di Ruang Tawang Alun 2. Yang ketiga, terlaksananya aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Manfaat yang pertama bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya nilai-nilai aneka. Manfaat yang kedua bagi penulis yaitu menumbuhkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan sebagai pelayanan publik. Manfaat yang kedua yaitu bagi BPSDM, membantu kegiatan pembelajaran kepada peserta CPNS guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Manfaat yang ketiga yaitu untuk Ruang Tawang Alun 2 itu sendiri, agar perawat lebih optimal dalam pelayanan, membangun stigma positif dan kepuasan masyarakat terhadap aparatur sipil negara yang siap melayani dengan jujur, bersih, dan berintegritas tinggi. Identifikasi isu. Di Ruang Tawang Alun 2 terdapat 5 isu, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan pengunjung tentang infeksi nosokomial. 2. Kurang pengawasan perawat terhadap kejadian infus plebitis. Yang ketiga, kurang optimalnya kinerja perawat dalam pemberian terapi insulin. Yang keempat, kurangnya kepatuhan pasien dan keluarga dalam membedakan sampah medis dan sampah non-medis. Yang kelima, rendahnya kepatuhan pasien dan keluarga dalam melaksanakan cuci tangan. Dari identifikasi isu yang ada di Tawang Alun 2, penulis melakukan metode KPL. Yang pertama, kurang optimalnya kinerja perawat dalam pemberian terapi insulin di Ruang Tawang Alun 2. Yang kedua, kurang pengawasan perawat terhadap kejadian infus plebitis. Yang ketiga, rendahnya kepatuhan pasien dan keluarga dalam melaksanakan di Ruang Tawang Alun 2. Yang keempat, kurangnya pengetahuan atau kepatuhan pasien dan keluarga dalam membedakan sampah medis dan non-medis di Ruang Tawang Alun 2. Yang kelima, kurang pengetahuan pengunjung tentang infeksi nosokomial di Ruang Tawang Alun 2. Dari metode KPL, penulis mengerucutkan lagi menjadi metode USG, yaitu kurang optimalnya kinerja perawat dalam pemberian terapi insulin di Ruang Tawang Alun 2 RSUD Belambangan. Penulis menetapkan isu yaitu kurang optimalnya kinerja perawat dalam pemberian terapi insulin di Ruang Tawang Alun 2 RSUD Belambangan. Gagasan pemecahan isu untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu optimalisasi kinerja perawat dalam pemberian terapi insulin dengan audio dan lembar form monitoring di Ruang Tawang Alun 2 RSUD Belambangan, Banyuwangi. Adapun tahapan kegiatan yaitu pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor tentang rancangan aktualisasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan coach tentang rancangan aktualisasi. Yang ketiga, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala ruangan tentang rancangan aktualisasi. Keempat, membuat audio jadwal injeksi insulin. Kelima, membuat lembar form monitoring injeksi insulin serta standar yang ingin dicapai dan form quality assurance. Yang keenam, melakukan sosialisasi ke teman sejawat tentang audio jadwal injeksi insulin, lembar form monitoring injeksi insulin, dan lembar form quality assurance kinerja perawat. Yang ketujuh, mengajukan pengesahan lembar form monitoring injeksi insulin. Yang kedelapan, melakukan uji coba audio jadwal injeksi insulin, pengisian lembar form monitoring injeksi insulin,
serta lembar form quality assurance. Yang ke-9, melakukan evaluasi hasil kegiatan audio jadwal injeksi insulin dan pengisian form monitoring injeksi insulin. Yang ke-10, menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.